Nggak bisa sih. Nggak bisa disalin. Apanya? Di bawahnya? Nah, karena apa? Aku juga pernah gitu ya. Jadi harus ketik manual di Gijok kan. Yaudah satu-satu aja wes, nggak apa-apa. Yang pertama ngapain itu? Bacain guys satu orang. Iya kok. Aku apa yang bacain? Sabitatun aja. Sabita. Ini laptopku lagi ngeheng. Aku aja Aku bisa. on cam nih berarti. Laptopku Aku aja udah. Siap. Mila, kamu di itu Google Docs-nya, aku bacain ya kasusnya. Iya. Kasus 3 GI upper bleeding. Itu siapa? GI. Ini sih siapa? Upper bleeding itu apa ya? Apa? Gimana? Bagian apa? GI upper bleeding itu apa sih, penyakit apa? GI itu kan gastrointestinal. Iya, Upper ya. bleeding berarti upper itu bagian atas, bleeding itu pendarahan. Berarti pendarahan di saluran cerna bagian atas. Oh. Iya. Udah kasusnya diketik aja, Mil. Kalau nggak di copy aja. Jadi udah mau copy kok di bawahnya kasusnya. Ya. Kirim ke grup dong WhatsApp. Oke, bentar. Ini yang ada di topik siapa? Aku nggak bisa nyalin. Bentar, aku udah nyalin. Oh. Apa ini? Loh, kok grupnya hilang? Namanya apa sih? Kelompok. Aku salah ya? Kamu ngirim link. Iya, itu Google Docs kan tadi Monde minta. Iya. Oh. Berarti kode topik atau kode kasus ditulis ulang nggak sih itu tadi? Iya, yang Iya. GI upper sama 3. Kode kasusnya kan 3. Ditulis aja, diketik. Ini siapa ya? Nggak tahu ini siapa. Bisa ngetik. Ini siapa yang mana? Gini kan? 3. Ya. Coba lihat kasusnya dong. Aku yang ngetik juga nggak apa-apa. Iya, oke. Yang bisa kasusnya coba. Aku share kasusnya. Enggak, ini Mila share screen kasusnya aja. Lihatin kasus. Nah, Nih. Langsung aja isi tabelnya yang subjektif objektif itu. Coba ke bawah. Sorry, Januari. Atas. Subjektifnya ada nggak di situ? Bentar, aku lagi coba. keluhan ini nggak sih? Yang keluhan MRS? Iya, ini atau keluhan. Ini nih segini nih di copy semua tuh. Jangan dong. Apanya aja? Bukannya semuanya ya, Mon. Seorang pasien pos operasi karena kecelakaan sepeda motor di Enggak subjektif itu maksudnya keluhan subjektif kan? Ya ini pasiennya gejalanya apa yang subjektif gitu? Seorang pasien pos operasi karena kecelakaan sepeda motor. Itu nggak sih yang mengeluhkan tinja berwarna hitam atau merah yang mengandung HME? Iya.
Pasien mengeluhkan tinja berwarna hitam atau merah dan mengandung heme. Heme itu apa? Masturbasi pasien Kayaknya Itu darah. darah. Kesulitan makan, iya nggak? Apa? Kesulitan makan. Iya, Iya. iya itu Kesulitan masih makan, oh ya itu. apa yang dialamin pasiennya, benar-benar. Terus ini dokter benar kondisi. Siapa yang mau ngetik? Aku aja. Mendel-mendel. Oke. Itu yang kalau yang post operasi itu dimasuk kita tuh enggak ya itu kebutuhan. Enggak sih kayaknya. Yang ini, yang tadi tinja tuh berwarna hitam atau merah itu masuk nggak? Iya. Masuk. Iya, itu masuk. Iya. Bentar, apa astaga, maaf Pak Pin ini belum loading, pantas. Sinyal tempatku susah banget. Enggak apa-apa. Ya udah, Terus bawahnya apa? terus Udah segitu aja. udah. Enggak, terus habis Objektifnya. subjektif apa? Objektif ya? Bagus. Objektifnya apa? Objektif Nih. tapi yang paling bawah aja. Ini. Nah, yang pemeriksaan. Iya, itu tuh. Iya. IgD, multiple small gastric lesions causing blood. Hemoglobin aja. Itu apa? Hemoglobin nggak sih? Ini nggak dimasukin Ya apa normalnya leukositnya? leukosit, tapi kan dia kehilangan darah ya, hemoglobin. Iya. Jadi leukosit belum tahu. Itu dia di bawah normal sih. Nah, Kan normalnya 11,7. oh iya tah. Ini Iya, hemoglobin. Iya, iya. hemoglobin 12. Iya. Ini di bawah semua nih. Apanya? Ini hemoglobin. Hemoglobinnya masih. 3,6. HB-nya di bawah normal. Di bawah Iya. 12. Iya. Terus? Dikasih yang di data itu berapa gitu nggak? Gak usah. Iya. Nggak usah nggak sih? Maksudnya gimana? Vaksinasi gimana? Aku udah tulis di laporannya, coba maksudnya kayak gitu. Oh iya, bentar. Aku nggak buka. Habis HB apa? Leukositnya tadi katanya Sabina nggak normal. Berapa nih? Aku bilang happy-nya kalau leukosit nggak tahu. Yang Leukosit berhubungan kayaknya sama CI kan? Leukosit normalnya sih berapa? Itu kan leukosit berarti Ini aja 3.600. coy. Jadi kan 3,6 kali 10 pangkat 3, Berapa 3.600. sih? 3.600 sampai 10.000. India Iya. 7.000, berarti masih normal. Masih normal ya? Ya. Yang ini juga kayaknya masih normal. Ini 150 sampai 450. India 390. 39. Leukosit itu normalnya 4. Ya. Iya, masih berarti masih. Salut aja lah. Berarti HB doang. HB doang, Mon. Itu tekanan darah RR apa ya? Suhu normal. Tekanan darah normal. RR apa ya? Respiration rate kali. Enggak tahu sih. Asal. Ntar cari. Itu pernafasan, jumlah siklus pernafasan. Iya, Respiratory rate normalnya 12 sampai 20. Oh, berarti masih normal. itu normal nggak sih? 16. 16, normal. Nah, ini leukosit kalau aku nyari normalnya itu 4,5 sampai 11-an. Kali 10. Iya. Iya. Ya. Ini masih normal kan, berarti dia 7. Berarti itu nggak normal dong. Di Kan di bawah bawah kayaknya itu. 4. Iya, Oh, 3,6. Udah nggak? Iya. Normal. Kayaknya itu ditulis juga deh. Soalnya di bawah. Leukosit normal. Berarti HB-nya HB doang berarti. Kurang dari 12 Kurang dari 12. gram per DL. Ya, udah. bawah-bawahnya Tablet trombosit normal semua. Oh iya. masuk rentang kan ya? Masuk kok, masuk. Masuk. Yuk, yang Normal, problematik. normal. Tekanan darah juga normal. Ada endoskopik ya? Itu EGD-nya Oh. Multiple small Multiple small gastric lesion. Itu apa sih maksudnya? Coba. jadi endoskopik buat membuktiin kalau ternyata benar ada luka di dalam
pencernaan di sistem pencernaannya. Terus lukanya itu mengeluarkan darah, oozing blood. Iya. Berarti Ukurannya itu- bermacam-macam gitu. Berarti itu ditulis nggak sih, Mon, masuk? Iya, Iya. ditulis. Ada luka berbagai macam ukuran. Lesi. Lesi berbagai Pasti macam luka. ukuran pada gastrik yang mengeluarkan darah. Iya, gastric lesion, oozing blood. Problem mediknya pendarahan, kekurangan darah kali. Kekurangan HB gitu. Seorang pasien post operasi karena kecelakaan sepeda motor. Problem mediknya apa ya? Coba Problem mediknya yang diagnosis itu nggak sih yang di Iya nggak sih? ini kan upper GI Problem blood. mediknya Gastrik ya? diagnosis Iya nggak sih? Gastrointestinal. upper GI plate. Iya Upper itu. GI itu Iya kan itu. kayak topik. Assessment. Assessmentnya apa? Assessmentnya apa ya? Rapid. Asesmen tuh yang pernah di ini ya, entah ini ataupun suplemen. Belum ada, nggak ada. Belum Bang. ada, Di strip aja. Belum bukan diterapi. strip tapi diisi itu belum loh. belum Indikasi belum Apa diterapi. sih? Tidak ada Indikasi belum, Eh, indikasi belum diterapi. ya. iya benar. Itu. Aku cari guideline-nya dulu, guys. Apa? Aku mau cari guideline-nya dulu. Itu kan ada terapi non farmakologi. Hmm. Siapa tahu ada gitu kan. Ini tadi aku nemu, aku kirimin di sini ya, di chat ini apa di grup? Grup WA Grup aja. aja. Aku Di grup WA aja. aja, Po. Ah, oke. Iya. Aku nggak bisa lihat kalau di sini. Iya, sorry. Mana dia? Katanya miring. Belum apa Dian? Benar-benar udah masuk belum? Udah masuk. Yang di Dian itu ada nggak yang non farmakologi? Kenapa Mandi? Dian, aku juga ngirim coba nih. Ada yang non farmakologisnya nggak, terapi non farmakologis? Gak ada deh kalau buat non farmakologis nggak ada.
Resuscitation itu apa dia? Hmm. Hmm. Kalau di Mark mah nggak ada itu ya, yang bagian buat nyari penyakit. Mark dibuat PubMed ya pakainya. Hmm. Gimana nih langsung ke treatment aja kali ya, yang tabel keduanya. Ya boleh, nanti kita sambil nyari. Iya, boleh. Selain tujuan terapi berarti ini sih, kan yang nggak normal HB-nya ya. Kalau di ACG yang pertama itu kan resuscitation ya. Itu bahasa Indonesianya gampangnya sih ngembaliin parameter yang nggak normal itu. Ya Oh tadi iya, berarti tujuan terapinya pertama ngembaliin si HB itu. tulis, nah aku aja yang nulis ya, resusitasi HB berarti. Kalau ini kayaknya banyak kan transfusi darah sih, iya kan? Itu tuh masuknya farmakologis atau non farmakologis kalau transfusi darah? Farmakologis. Kan bukan obat. Ya iya sih. Iya sih, benar. Bentar. Tapi ini sih yang disarankan transfusi itu kalau hemoglobinnya di bawah 7, pasiennya berapa? 7, berapa tadi ya? Berarti nggak perlu transfusi darah dong. Ini aku ngelihat dari guideline-nya si Dian ya. Misalnya yang direkomendasiin transfusi yang di bawah 7. Iya.
Ini treatmentnya di mana, Dian? Di bawah. Lihat di bagian itu. Yang sampingnya kan udah kayak di scroll itu ya. Tapi ini kayaknya link baru. Yang up to date kan? Iya Yang nggak sih? ACG. Yang Dian. Punya Ninja dulu deh. Oh, gitu ya. Salah. Ada treatmentnya nggak di situ? Di gambar 3 itu bukan ya? Atas. Nggak ke bawah banget sih. Gambar ketiga pokok. Belum ya? Iya, berarti ini yang paling kiri ya, active bleeding kan endoskopi. Yang aktif bleeding. High dose PPI Berarti terapi. itu. Ini ada high dose PPI terapi ini, lihatnya di mana nih? Kan ada huruf A atau di sebelahnya. 80 mg bolus. Yang di sebelah kanan itu ini 80 mg bolus followed by 8 mg per minute infusion. Ada bisa lihat nggak? Yang selama 3 hari itu ya? Mm-mm. Tidak recommended. Untuk 3 hari. Bolus itu apa bolus? Suntik bolus. Iya, bolus suntik juga kan ya? IV bolus. 1 kali doang. Kayaknya dia sekali dulu, terus ntar akhirnya Berarti itu 8 bolus ini PPI 80 mg gitu. Line statement. Berarti Kenapa? Mon berarti transfusi darah itu masuknya non farmakologi ya? Tapi nggak ditulis kan di atas 7. Oh iya. Habis. Tapi ini sih masa GI bleeding pakai PPI sih? PPI bukannya biasanya buat mah gitu ya? GERD, Iya, Iya, iya. Buat lambung gitu. buat lambung. PPI. buat pendarahan. Apa ada tulisan ibunya kena lambung kali? Tapi di sini nggak ada. Biar lambungnya nggak teriritasi nggak sih? Mungkin. Tapi ya, kalau yang jurnal up to date itu yang aku kirim menyarankan transfusinya kalau di bawah 8. Berarti Tapi ini nggak perlu kan? Ini nggak perlu transfusi darah. kalau yang di bawah 7, yang punya aku di bawah 8. berarti yang punya Monde itu menyarankan. Kalau Iya. iya. Berarti boleh Pok dimasukin kan nanti juga ada dapusnya kan di iya, bawah. kayaknya nggak apa-apa deh. Iya, nggak apa-apa deh. Mon, masukin aja. Yang penting ada dapusnya. Dua-duanya. Apa? Satu aja yang punyamu. Oh. Malah nanti nek 2 saling Iya, gitu. bingung loh. Ntar dikiranya kita malah Apa sih 2 arah? Iya. Pelin-pelan. Non farmakologis ya berarti ya. iya.
Kalau nulis transfusi darah tuh ada aturan-aturannya gitu juga. Misalnya berapa liter gitu atau apanya? Apanya? Transfusi dilakukan setelah Nulis transfusi darah gitu. iya mungkin gitu aja sih. Kalau di guideline-nya nggak Gak ada ada keterangannya ya di jurnal. ada keterangannya di guideline-nya. Maksudnya kayak misalnya nentuin berapa banyak itu yang dimasukin. Gimana gitu ya? Ada nggak di jurnalnya? Aku nemu kayak artikel gitu ya. Tapi itu tulisannya gini nih, transfusi darah diindikasikan pada pasien dengan HB kurang dari 6 sampai 8. Terus, apabila terjadi hemodinamik tidak stabil, pendarahan aktif, iskemia organ karena ADP berat, transfusi dilakukan dengan paket red cell 300 mili 2 unit. Gitu doang. Masuk sih, soalnya kan ada active bleeding kan. Iya, Kita kan pasiennya pendarahan. Gimana tadi? 300 mili, 2 unit. iya. Apa itu? Maksudnya 1 unit itu isinya 300 mili gitu. 1 kantong kali ya. Iya kayaknya. Iya, 1 kantong. Bener-bener. Emil, kamu lagi Kantong. ngapain itu? Astagfirullah. Apa sih? Oh, Pencet HP. Kenapa sih? kompilasi endoskopi terapi sini. Kirimin sumbernya deh. Mon aku itu dapat lagi. Transfusi darah minimal 2 kantong. Itu kalau HB-nya kurang dari 7. Berarti mungkin 1 kantongnya itu 150 mili kali ya? Gak tahu sih. Bentar. Udahlah, tulis aja gitulah, 2 unit lah. Ya udah Kirim gitu sumbernya. aja. Bentar. Endoskopi.
Udah belum, Mon? Ayo lanjutin lagi. Cari ini aja treatment yang di jurnal Aldian, habis PPI, itu terus misalnya dosisnya 80 mg, habis itu berapa, terus milih PPI-nya apa gitu. Kan ada banyak. Nih, ini kalau dari WHO, 1 unit whole blood itu ningkatinya HB sebanyak 1 gram per dl. Nah, berarti kita tentuin dulu mau naikinnya sampai berapa gitu. Normalnya berapa? 12. Hemoglobin kan 12, iya. 12. 12. Tapi masa ngasihnya banyak banget gitu ya? 12 kali 7, 5 berarti. Iya. Ya, banyak banget. Iya, 5. 5 unit. Tapi ada tujuannya nggak sih? Harus berapa gitu? Kayaknya nggak harus 12 deh. Seenggaknya ini kalau dari jurnal yang aku baca, seenggaknya sampai di atas 8. Berarti kayaknya 2 unit aja cukup kali ya. Iya benar, kayaknya cukup deh. Di jurnal Cukup. kamu juga tulisannya dia lebih dari Iya. 8, itu udah aman. 2 kantong aja cukup sih. Lanjut ke ininya dong, ke terapi farmakologis. Kak, ini PPI itu fungsinya buat apa itu? Tulis dulu di tujuannya. Fungsinya itu di kasus ini apa? Ya, aku belum nemu PPI tujuan di sini buat apa? Buat pendarahan. ya untuk lambung. Iya, tapi belum nemu di sini. Mungkin ya mencegah lambungnya teriritasi nggak sih? Nggak boleh mungkin-mungkinan, harus ada. Nggak tahu ah. Kelompok obat untuk mencegah dan mengobati penyakit asam lambung. Tetap aja sih PPI karena fungsinya buat ngurangin ini kan, seperti HCl. Iya. Terus aku nemu ini di jurnal PPI
terapi pilihan untuk supresi apa ya, menekan Ya, gastric acid dan mencegah rebleeding. Ya, Pari-pari. terus itu di jurnal yang aku tadi kirim itu katanya pengurangan asam itu mendorong pembentukan clot formation dan stabilitas clot formation itu apa sih, kayak pembekuan dari gitu. ya intinya gitulah ya, PPI ada fungsinya kan yang penting. Iya. Iya. Tepat indikasi PPI. Tempat obat. Kalau di sini nih jurnal aku tuh dia pakai esomeprazole. Ada alasannya enggak? Bentar. Jadi panjang. Apa esomeprazole? Iya. Kayak apa? Apa dia? Esomeprazole, tapi Esop. Lihat. KIE itu apa ya, KIE? itu yang kemarin itu masih pasien yang bahasanya tuh nggak boleh. Informasi yang tentang obatnya KIE. Mbak Ji. KIE kan penyerahan obat ke pasien. Ke Di sini kan ada manfaat obat. 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 Berarti kita nulis yang tadi. Yang apa namanya? Yang tadi itu yang mencegah lambung itu. Udah sih kayaknya kalau yang dari aku baca-baca PPI doang ya. Iya. Itunya PPI. Mau nanya dong, yang tepat indikasi berarti itu langsung kayak gitu atau kayak praktikum Iya, sebelumnya? yang pakai Jadi algoritma itu kan. nanti tuh kayak itu kan bleeding, terus tanda panah endoskopi, terus Iya, tanda iya panah benar. baru PPI gitu nggak sih? Sesuai di Apa ininya, langsung PPI? di jurnalnya kan ada tuh yang gambar juga. Nyesuaiin di situ. Kan ada. Iya, Iya boleh. Nah, terus iya mau di, terapi endoskopi, terus high dose PPI terapi gitu ya. terus Iya. high dose PPI. Iya, biar jelas. Ini jurnalnya yang Dian ya? ACG. Iya, Iya, yang punya dia. benar. Oke. Terapi endoskopi itu apa maksudnya? Mungkin kayak tadi itu loh, yang endoskopik. Yang atas kan objektif, tadi kan ada endoskopi. Tepat pasien gimana tuh? Aku nulis dosisnya dulu aja. Di situ kan udah ada dosisnya. Yang Dosisnya udah dapat, Mon? Ada. Oh, ada. Pasien yang kontraindikasi gitu kan ya? Ini aku ada Kenapa dia? dosis tapi dari drugs.
Jangan, itu Iya. ini udah khusus buat Oh property iya, ID. iya. Ini pakai Iya, ini iya. aja. Terus yang tepat obat itu mau dikasih PPI, high dose PPI, panah esomeprazole atau langsung esomeprazole? Nah, itu maksudnya kita tuh milihnya berdasarkan apa? Kalau tahu bisa ditulis. Cuma Itu kan kayak penurunan dari golongannya, terus nanti obatnya apa kayak gitu loh. Mm-mm. gitu gitu. Iya. Saya langsung esomeprazole. Belum nemu alasannya kenapa pakai esomeprazole sih, cuma disebutin doang di jurnalnya juga. Udah. Terus tepat pasien. Kayak ESO-nya udah ada juga, Mon. Soalnya kayaknya kalau di guideline nggak ada sih. Kalau itu dari Merk aja nggak apa-apa deh, dari Merk atau dari Gimana ketumbuk suaranya? kayaknya kalau ESO dari drugs atau Merck manual itu boleh. Ya. Kayaknya di jurnal kayaknya nggak mungkin juga bahas efek samping obatnya itu. Iya, obat. makanya. Iya. Makanya aku tanya. Manual kayaknya. Isonya yang umum aja ya. Iya. Box warning. Box Pokoknya warningnya nggak ada apa? Oh iya ya benar. kalau di Merk tuh dia esomeprazole nggak ada box warning. Bisa ya. Kepala mual, kembung gitu kan? Yang biasa. Berarti makanya yang Iya. general. Ya, yang general Iya. aja kan? Ya boleh. Langsung tulis aja itu di. Iya. Nah, terus kalau tepat pasien berarti yang terkait penyakit. Dinomerin aja udah biar sama kayak sebelahnya. Bisa. Mon, kamu lagi ngomong. Kok di-unmute? Di jurnal itu dosisnya ada yang bilang 8 mg per menit. Tapi kayaknya di bagian bawah tadi aku lihat 8 mg per jam. Ya kali masa per menit. Per jam kali ya yang benar ya? Per jam. Yang per jam. Mungkin Per per jam. menit. Coba lihat di sebelahnya gambar tulisannya 8 mg per min kan? Gambar yang ketiga itu tuh.
Dia kalau di gambar tuh 8 miligram per menit. Tapi yang di bagian bawah-bawahnya ada lagi 8 mg per jam. Per jam kali ya lebih bener ya. Menurutku Iya, sih yang benar. per jam. Iyalah per Biasanya jam, per masa per menit. sama gitu. Ini tabel yang paling bawah, ini apa sih? Banyak banget. KIE lah, kayak penyerahan obatnya ke pasien. Di bawahnya KIE ada lagi, halaman keempat. Nah, itu kan kasusnya kan tadi yang di copy. Ya, tadi kasusnya iya terus dihapus dia nggak bisa. Cuma ada 3 form. Cuma di kok. Harus dihapus. Iya, aku hujan kedengeran nggak sih? Enggak. Enggak. Boleh stop sharing belum? Mau ngapain? Mau nyari itu di buku di Tiro. Nggak apa-apa, buka aja bukunya. Ih, Mon. Kenapa? Berarti itu di KIE kan ada tulisannya apa? Dosis. Berarti yang tepat dosis aku copy aja ya, ditaruh di situ. Nah, masalahnya ini kan intravena. Mas kita ngasih tahu juga ke pasiennya, emangnya pasiennya mau pakai sendiri. Nah, Dengan terus dosis gimana? ini. Itu kan ada form KIE-nya. Kalau intravena pasti yang ngasih ini nggak sih? Perawatnya. Nggak Iya. usah dikasih tahu aturan pakai atau dosisnya, iya nggak sih? Iyalah, berarti itu Iya, nggak usah kan. ditulisin. Menurutku sih nggak usah. Yang benar. Masa kosong? Menurut kalian gimana? Kan IV kan pakainya kan? Iya sih ya bingung. Kalau dikasih tahu sih boleh, maksudnya tetap dikasih tahu, tapi bukan dengan tujuan biar pasiennya ngerti cara pakainya, tapi biar tahu aja gitu pasiennya Iya. kan. Iya, boleh kan kalau kayak gitu. Ya udah berarti ditulis aja kan? Aturan pakai gimana nulisnya? Nah ini tabelnya diedit bisa nggak sih? Kecil banget soalnya. Kayaknya bisa digeser-geser. Bisa kok.
Ini nanti dipresentasiin kayak kemarin gitu. Kayaknya minggu depan deh. Iya, Kayaknya enggak deh. diskusinya minggu depan. Diskusinya minggu depan sama dosen. Ternyata endoskopi terapi itu masuknya terapi non farmakologis juga. Soalnya di jurnal ACG yang punyanya Dian itu, bentar nih. Endoskopik terapi itu misalnya ada kayak bipolar electrocoagulation, heater probe, absolute ethanol injection, dan lain-lain gitu. Itu Berarti itu masuknya yang non farmakologis yang atas tadi ya? ya, tapi aku ini kan lihatnya di abstrak nih. Endoskopi terapi itu ada apa aja. Nah, di bawahnya dijelasin lebih lengkap lagi enggak itu? Coba cari itu. Nah, Soalnya kebanyakan jurnal juga bilangnya endoskopi. Cuman aku nggak paham.
Ini tuh pasiennya dia actively bleeding ya, jadi Iya, oozing blood itu termasuk salah satu dari active bleeding. kalau di sini tuh katanya kalau actively bleeding itu dia endoskopi terapinya tuh pakai hemostatic powder spray batch-nya 325. Terus ini. Terus kalau udah nanti kan tadi terapinya PPI dosis tinggi. Nah itu ini pakainya yang dosis intermittent. Berarti yang bawah tuh yang 40 tadi. Kan berarti intermittent yang suntiknya 3 hari. Terus diikuti PPI oral 2 kali sehari selama 2 minggu pertama. Setelah endoskopi. Itu kalau nggak salah itu pilihan nggak sih? Atau gimana? Tapi diikuti. Kalau diikuti tuh Jadi ini kan yang kita tulis nih. Yang kita tulis itu pertama bolus 80 mg. Habis itu IV selama 3 hari 8 mg per jam. Habis itu ada lagi. kalau di bentar. Di Yang di screenshot coba dikirim ke grup. Bentar ya. Cek. Nah, terus yang ini nih, yang hemostatic powder spray itu kamu baca yang bagian ini bukan? Yang we evaluated hemostatic powder spray restricting our research to products commercially available itu bukan? Iya bagian itu. Ini benar ya. Nah, tapi di bagian yang atasnya dikit itu kan ada penilaian. Kalau yang powder spray itu evidence-nya atau buktinya kalau efektif itu very low quality evidence. Nah, kayaknya mending pakai yang moderate quality evidence gak sih, yang hemostatic therapy aja, yang paling atas itu. Iya sih kayaknya. Itu bisa nggak kalau buat active bleeding? Kayaknya bisa deh, soalnya dia menunjukkan kalau dia ngurangin pendarahan. Boleh. Pakai itu aja ya. Berarti habis IV itu masih ini ya, masih lanjut ke oral ya? Iya. Iya kalau gitu. Dosis sama lama terapinya gitu. IV tuh cuma 3 hari, terus habis itu dilanjut oral selama 2 minggu. Ya, Bu ya. Dosisnya ada nggak? Aku baca di ini sih yang jurnal, yang aku SS.
Nah, ya sama. Aku baca jurnal lain juga kayak gitu sih. Iya, tapi yang Lagi penting itu sehari. dosisnya biar kita bisa tulis. Ya kalau di jurnalku ini dia bilangnya jurnal gue itu standar sih, standar dos oral PPI itu bilangnya. Ya berarti kalau standar dos nyarinya di itu aja, drugs atau Ya, mark manual. ini aku udah nemu nih. Iya. Kalau esomeprazol yang oral 20 mg sekali sehari, durasi terapinya selama 14 hari. Itu untuk Juga nulis 14 hari kan? Iya, 20 mg sekali sehari. iya. Nulis 1 kali sehari itu boleh kayak gitu, 1 kali sehari. Mana? Boleh. Di tabelnya. Bentar. Belum lihat. Mana sih kamu nulis di mana sih? Di tempat dosis. Iya gitu. Iya gitu benar. boleh. Itu aja boleh. Sebelumnya ditambahin ini aja deh, jika tidak menunjukkan rebleeding. Iya. Soalnya kalau ada rebleeding kan beda lagi. Gimana? Jadi kalau bleedingnya belum sembuh, belum boleh per oral. Iya, Belum, ada lanjutan. Berarti nulisnya di mana ya? Ya itu dalam kurung aja. Jika bleeding sudah berhenti gitu. Iya. Mon, tadi kamu ngomong ya pemberian obatnya 3 menit ya, ada kalimat 3 menit ya. Iya, tadi mau dia ngomong itu. Nah, di drugs tuh emang ada. Nih, aku bacain. Esomeprazol sodium 20 mg atau 40 mg melalui injeksi IV diberikan selama minimal 3 menit atau infus IV diberikan selama 10 hingga 30 menit sekali sehari. Durasi terapi hingga 10 hari. Kalau itu kayaknya beda lagi deh. Soalnya kalau di jurnal itu IV-nya 8 mg per jam selama 3 hari. Oh, ya udah. Itu sih Kalau yang aku nemu rasanya itu 80 mg selama 30 menit. Gimana? Ini yang aku nemu itu 80 mg selama 30 menit. Oh, itu bolus IV-nya yang pertama kali atau gimana? Iya, Coba di screenshot. Itu nemu di mana? teknik manual. Screenshot. Ini yang tepat pasien ada yang nyari dong. Atau malah nggak ada ininya di drugs atau manual kontraindikasinya berarti. masih Bentar. Berarti kalau harusnya yang di KIE yang ditulis yang per oralnya aja, iya enggak? Apa ini yang ditulis? Ya enggak, harusnya emang oralnya. Kan yang disampaikan ke pasien kan oral kan, nggak mungkin IV. Berarti itu nggak usah ditulis kan? Iya, nggak usah, diganti aja berarti. Jadinya ganti oral gitu. Waktu administrasinya kayak gitu perlu nggak? Misalnya harus pagi atau
Atau sebelum atau sesudah makan. Kayaknya si PPI itu sebelum gitu. Iya, sebelum makan. Esomeprazole. Oke. Yang manfaat obatnya mau dikasih yang indikasi off-label sama itu nggak sih? Maksudnya Itu manfaat manfaat obatnya, ya. Yang off-label mau dimasukin apa enggak? apa coba bacain. Sebetulnya untuk sepsia, penyakit tukak lambung, pengobatan tukak rumit, pengobatan tukak lambung yang diinduksi NSAID, profilaksis ulkus stres pada pasien sakit kritis. Kita kan udah tahu pasiennya pendarahan. Berarti Iya. kita nggak usah menulis dispepsia, tukak lambung dan lain-lain kan. Tujuan kita pakai PPI bukan itu. Iya sih, kalau di obatnya emang nggak ada yang itu secara langsung menunjukkan apa GI upper bleeding. Nah, tapi aku nemu di GI jurnal ini. Jadi penggunaan PPI ini yang pertama sekresi asam lambung, terus mempercepat healingnya juga. Jadi aku tulis itu aja. Kalau mau jurnalnya aku kirim juga. Tapi maksudmu itu emang benar milih PPI? Iya. Nah iya sih, emang banyak jurnal yang juga gitu. Cuman tuh waktu ngecek di itu loh, di Med sama di Drugs itu nggak ada yang indikasi untuk GI upper bleeding. Mungkin yang mirip itu si esophagus, iya gak sih, esophagus yang apa tadi lah? Masa iya sih esophagus? Apalah tadi namanya hilang. Terus aku juga nemu itu emang pilihannya dua itu si pantoprazole sama esomeprazole. Kalau dasar pemilihannya ada nggak? Dasar pemilihan atau mungkin ini sih nyarinya di jurnal lain, misalnya perbandingan antar kuliah apa? Kalau di sini emang gitu, dia nulisnya secara urut gitu untuk non variceal upper is bleeding. Saya hilang. Nah ini. Should receive by the continuous infusion, ini yang infus tadi ya, infus secara infusion with a proton pump inhibitor such as pantoprazole or esomeprazole. Dia langsung ngasih contoh ke itu. Untuk dasar pemilihan emang nggak ada sih. Mungkin dilihat dari itu kali yang benar kata kamu. Karena dia mengurangi itu asam lambung. Terus aku juga tadi menurut jurnal bilangnya emang PPI yang paling itu sih, paling direkomendasikan buat ini penyakit ini. Ya udah berarti gitu aja kali ya. Esomeprazole udah tulis gitu aja. Iya, gitu aja. Mungkin itu sertain bukti lah, jurnalnya lah. Kalau aku nih, aku kirim jurnal. Ya dipakai jurnalnya Dian aja. Iya, pakai yang Oh dia. udah ada. Ya udah, kalau udah ada, udah nerangin aja. Ini yang dari drugs itu dikasih juga ini. Drugs 2002.
maksudnya tepat pasien, tapi itu cuman gitu doang. Apa yang tepat pasien? Terus ditambahin itu nggak sih? Yang apa? Yang pasien tidak masuk. Aku lupa kata-katanya. Gimana? Pasien tidak menderita hal tersebut sehingga Ya, pasien tidak masuk ke dalam itu pasti yang kontraindikasi. nah ini. Oh, masih keterangan. Di tempat pasien itu perlu ini aku ambil dari manual. Oh, gitu apa? Kayak gini. Esomeprazol memiliki kontraindikasi pada pasien hipersensitivitas titik-titik. Pada kasus pasien berusia titik-titik tidak ada informasi titik-titik. Mil, coba Iya. sih kamu share screen-nya ganti Google Docs-nya. Coba ya aku rapiin kalimatnya. Ini untuk omeprazol. Nah. Tabita, ini yang kontraindikasi yang pelabelan OTC nggak ditulis. Apa? Yang gimana? kontraindikasi pelabelan OTC. OTC itu di situ tulisannya dia self medication. Ini kan kayaknya bukan self medication. Jadi aku nggak nulis. Oh, self medication tahu nggak artinya, Mila? Dia jadi pengobatan sendiri gitu loh, nggak ke dokter. kenapa? Ya, Udah terjawab. Sama dikasih ada kan? kasus pasien. Jadi kenapa tepat pasiennya jadi banyak banget? Singkat aja. Apanya? Ini siapa yang nulis? Iya mau singkat. Ini aku Singkat kan disuruh nulisnya gitu. Kalau mau singkat nanti mah kayak itu yang di ambil bawah. apa? Aku udah tulis nggak sih berdasarkan data pasien masuk kriteria indikasi? Oh alah, aku nggak lihat lah di bawahnya. Pantes. Sorry coy. Gimana? KIE nih yang hal yang perlu diperhatikan apa nulisnya? Itu tuh kayak minum obatnya gitu nggak sih? Harus setelah apa sesudah makan gitu? Oh, Sebelum makan gitu nggak sih? Aturan minum obatnya ya. Waktunya dulu deh, siang atau malam atau sehari sekali itu bebas nggak sih? Pagi nggak sih kalau obat lambung? Boleh. terus ada lagi nggak? Nggak ada box warningnya di drugs atau mark manual? Nggak ada. Peringatan, Kalau bahkan Nggak di ada, paling aku nggak atas nemu. kan, Nggak nggak ada. peringatannya nggak ada. Misalnya terjadi efek samping ini. Peringatan kayaknya ada deh. Iya, itu di warning and precaution itu kan ada yang terkait penyakit itu dimasukin nggak sih? Masukinnya kemana? Yang disease related concern. Itu berarti kita konfirmasi ke pasien dia tuh punya penyakit ini nggak sih? Tapi kan ini ada ini nggak sih? Udah ada riwayat penyakitnya? Iya udah ada, makanya. Dia yang habis operasi itu doang ya. Ada nggak itu PPI yang terkait post operasi? Kayaknya sih nggak ada. Di sini dia nggak ada. Cuma hepatik sama renal. Keberhasilannya?
Nih bedanya monitoring keberhasilan yang di sini sama yang di pojok kanan target keberhasilan apa? Sama nggak sih? Iya, kok saya sama? Monitoring keberhasilan berarti yang di monitoring gitu aja kali ya. Monitoring HB gitu. Iya benar-benar gitu aja. Target keberhasilannya ya pasien sembuh gitu. Ya, itu kan luka sembuh, pendarahan berhenti. Iya, luka sembuh, pendarahan berhenti. Udah. Yang itu. Kalau ngecek HB itu gimana monitoringnya? Caranya gitu loh, cara ngeceknya. Tes darah aja gitu kan? Iya, tes darah benar. Ya udah, itu aja guys, cukup. Bentar, ini Bentar, make manual terus. Udah ini nggak di stop recordnya? udah ya di stop Udah, nggak sih? aku stop. Kelamaan apa? Mau Lama di-stop. nggak? Mau di stop sekarang. Aja nggak apa-apa. Apalagi? Ini udah selesai kan? Udah kan ini udah Tinggal selesai. Udah. Udah aku stop ya. Ya. Memang